Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Apa saja tanda operasi hitung bilangan bulat? Tanda operasi hitung bilangan bulat adalah tambah atau penjumlahan, kurang atau pengurangan, kali, perkalian, dan bagi, pembagian. Bagaimana caranya mengerjakan saat ada bilangan negatif? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Nah, pertama kalian harus bisa dulu menggambar garis bilangan. Jadi, yang ini ya, sepanjangan ini namanya garis bilangan. Letakkan 0 di tengah, lalu ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya semakin besar. Lalu ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Itu semakin kecil lah, semakin ke kiri itu semakin kecil. Jadi negatif 5 itu lebih kecil dari negatif 1. Nah, contoh penjumlahan bilangan bulat. Misal di sini ada penjumlahan negatif 2, ini ada negatif 2, kita tambahkan dengan positif 5. Pertama kita harus gambar dulu garis bilangan seperti ini. Kita gambar garis bilangan seperti ini, lalu kemudian kita harus memulai dari 0 lah. Dimulai dari 0, kita mulai dari 0. Lalu karena negatif 2, itu berarti kita ke kiri 2 kali. Karena negatif itu harus ke kiri 2 kali lah. Ini kan negatif 2, makanya ke kirinya 2 kali. Habis itu soalnya ditambah 5. Yang namanya tambah itu arahnya harus ke kanan. Jadi dari sini kita arahkan ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, negatif 2 ditambah 5 berakhir di mana kursornya hilang? Berakhir di sini, berakhir di 3, berada di positif 3. Berarti hasil dari negatif 2 tambah 5 adalah positif 3. Contoh lagi, misal ada penjumlahan 7 ditambah negatif 3. 7 tambah negatif 3 berarti kayak tadi, pokoknya pertama kita harus mulai dari garis bilangan, dimulai dari 0 lah, disinilah. Dimulai dari 0, positif 7 berarti ke kanan lah. Ini kan 7-nya kan ada tandanya di depannya. Nggak ada tanda di depannya, berarti ini positif. Karena positif berarti arahnya harus ke kanan lah. Kita harus ke kanan sebanyak 7 kali. Jadi kita ke kanan sebanyak 7 kali. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Kita sampai di sini di 7. Kemudian negatif 3 berarti kita ke kiri harus 3 kali. Berarti jadinya 1, 2, 3. Karena negatif tadi kita harus ke kiri lah. Ingat, tanda negatif itu ke kiri. Nah, berarti kita berakhir di sini, berakhir di positif 4. Berarti jawaban dari 7 ditambah negatif 3 adalah positif 4. Kemudian ada lagi ini contoh berikutnya, contoh ketiga. Dijumlahkanlah penjumlahan negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4 ditambah negatif 3. Itu kayak tadi, pokoknya dari awal kita mulai dari garis bilangan, dimulai dari 0 lah. Dari 0. Nah, kemudian kita lihat lagi soalnya. Soalnya di sini negatif 4. Negatif berarti harus ke kiri 4 kali. Ini ke kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita berakhir di negatif 4.
Kemudian di sini ada tambah, lalu negatif 3. Karena kita tambahkan, lalu negatif 3 kan negatif tadi harus ke kiri. Karena negatif harus ke kiri, berarti dari sini tadi kita ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita berakhir di sini. Hasilnya adalah negatif 7. Jadi, negatif 4 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 7. Sampai situ dulu. Operasi hitung bilangan bulat secara garis besar bisa dijabarkan seperti ini. Pertama, Ibu akan membahas penjumlahan. Penjumlahan lah. Jadi, misal ada bilangan positif ditambah dengan bilangan positif pula, maka hasilnya pasti juga positif. Nah, ingat, bilangan positif tambah bilangan positif, hasilnya pasti positif. Contoh, 7 ditambah 4 itu sama dengan 11, yang juga positif. 7 positif, 4 positif, hasilnya 11 juga positif. Kemudian, misal ada lagi 4, ini 4, ditambah 7 sama dengan 11 juga lah, karena 4 positif, ditambah 7 bilangan positif juga, maka hasilnya adalah bilangan positif juga 11. Kemudian berikutnya, jika ada bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, tambah bilangan negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Salah satunya tandanya tadi, entah itu tandanya positif atau negatif, hasilnya nanti ikut tanda angka yang lebih besar lah. Hasilnya ikut tanda angka yang lebih besar. Nah, misal di sini ada positif 7 ditambah negatif 4. Positif 7 lebih besar kan daripada negatif 4. Maka berarti hasil penjumlahannya adalah positif 3. Nah, tanda positifnya tadi ikut angka yang lebih besar. Karena lebih besar 7, makanya kan di sini tandanya positif. 7 lebih besar, maka hasil akhirnya di sini adalah ikut tanda angka yang lebih besar. Kemudian misal ada lagi 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Nah, di sini kan yang lebih besar adalah negatif 7. Negatif angka 7 nih. Nah, angka 7 lebih besar daripada angka 4. Dan tanda 7 adalah negatif. Maka hasil penjumlahannya juga adalah negatif. Misal ada sebaliknya, tanda negatif. Nih, bilangan negatif ditambah bilangan positif, itu hasilnya bisa keduanya bisa positif, bisa juga negatif. Dan lagi seperti tadi, tanda ikut angka yang lebih besar. Nah, di sini contoh, misal ada negatif 7 ditambah positif 4, kan lebih besar angka 7 daripada 4. Nah, maka hasilnya adalah negatif 3. Tandanya adalah ikut dari angka 7, makanya sini negatif 3. Sedangkan hasilnya adalah selisihnya, selisih 7 dan 4 kan adalah 3. Selisih 7 dan 4 kan 3, makanya di sini negatif 3. Kemudian lagi misal negatif 4 ditambah positif 7. Nah, berarti hasilnya adalah positif 3 karena selisih 4 dan 7 itu 3. Kemudian tandanya ikut angka yang lebih besar. Tandanya kan lebih besar 7 di sini, positif 7. Maka hasilnya juga positif lah. Nah, kemudian di sini misal ada lagi penjumlahan negatif ditambah negatif. Maka hasilnya nih, negatif tambah negatif, maka hasilnya pasti bilangan negatif pula lah. Jadi negatif 7 ditambah negatif 4, ini dijumlahkan jadinya lah 7 tambah 4 jadinya 11. Hasilnya negatif 11. Oh, Ibu salah ketik kan nih.
Oh, ini Ibu tambahkan negatif lah. Negatif 11. Nah, lalu misal di sini ada pula negatif 4 ditambah negatif 7, itu juga sama dengan negatif 11. 4 dan 7-nya dijumlahkan dan tandanya tetap negatif. Nah, berikutnya pengurangan. Misal ada bilangan positif dikurang bilangan positif, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung angka yang dikurangkan lah. Nah, di sini misal ada 7 kurang 4, maka hasilnya adalah positif 3 karena 7 lebih besar daripada 4. Sedangkan jika di sini ada 4 dikurang 7, maka hasilnya adalah negatif 3 karena 4 lebih kecil daripada 7. Maka di sini hasilnya negatif. Sini dihitung selisihnya, berarti karena dia pengurangan. Kemudian di sini misal ada bilangan positif dikurang bilangan negatif, maka hasilnya pasti positif. Nah, bila ini ada bilangan positif dikurang bilangan negatif, hasilnya pasti positif karena di sini ada kurang dan negatif bertemu, ini nanti jadi tambah. Nah, contoh di sini 7 kurang negatif 4, ini sama dengan 7 ditambah 4. Jadi sama dengan 11. Lah, kenapa jadi ditambah di sini? Karena ini ada negatif, ada kurang, ini ada kurang bertemu negatif. Nah, kurang bertemu negatif ini jadinya tambah. Makanya jadinya 7 tambah 4 sama dengan 11. Hasilnya di sini lah. Kemudian misal ada 4 dikurang negatif 7. Berarti di sini karena ada kurang dan negatif, lagi-lagi tadi jadi tambah. Jadi 4 tambah 7 hasilnya adalah 11. Kemudian jika ada bilangan negatif dikurang bilangan positif, maka hasilnya pasti negatif. Lah, karena kurang bertemu tanda positif, ini tetap kurang lah. Contoh di sini negatif 7 dikurang 4. Nah, berarti 7 dan 4-nya dijumlahkan, 7 tambah 4 11, tapi tandanya tetap negatif lah. Habis itu negatif 4 kurang 7 berarti juga sama dengan negatif 11. Kayak gambar Ibu tadi, misalkan ada garis bilangan kan berarti dimulai dari 0 ke negatif 4. Lalu dari negatif 4 ke negatif 7 kan dikurang lagi tuh 7. Hasilnya pasti negatif 11 karena semuanya ke kiri. Nah, lagi misal ada di sini negatif dikurang bilangan negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Contoh, misal negatif 7 dikurang negatif 4, berarti ini sama dengan negatif 7 ditambah 4. Berarti jadinya negatif 3. Habis itu di sini misal ada negatif 4 dikurang negatif 7, berarti sama dengan negatif 4 ditambah 7, maka sama dengan positif 3. Jangan lupa dicatat lah untuk referensi berhitung besok-besok, siapa tahu pas ada kebingungan jadi bisa ada yang dilihat di catatan. Kemudian perkalian. Misal ada bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya pasti positif pula lah. Misal di sini 7 dikali 4, hasilnya adalah 28. Positif, ini kan 7 positif, dikali 4 bilangan positif juga, maka hasilnya juga positif 28. Misal 4 dikali 7, itu juga hasilnya sama dengan 28, karenanya positif dikali positif, hasilnya positif. Kemudian misal ada bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka sama dengan bilangan negatif hasilnya lah. Jadi misal 7 dikali negatif 4, itu hasilnya sama dengan negatif 28. 7 kali 4 kan 28.
tandanya tadi positif dikali negatif, hasilnya negatif. Makanya di sini 7 kali negatif 4, hasilnya negatif 28. Kemudian misal ada 4 dikali negatif 7, ini juga sama dengan hasilnya negatif 28. Nih, karena ikut ini tadi tanda positif dikali tanda negatif, hasilnya pasti negatif. Disinilah. Begitupun sebaliknya, misal ada bilangan negatif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya pasti negatif juga. Contoh, misal negatif 7 dikali positif 4, hasilnya negatif 28. Negatif 4 dikalikan positif 7, berarti sama dengan negatif 28. Karena negatif dikali positif, tadi hasilnya adalah negatif. Kemudian jika ada lagi bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya pasti positif lah. Contoh, misal di sini negatif 7 dikalikan negatif 4, itu sama dengan positif 28. Karena negatif bertemu negatif, hasilnya jadi positif. Kemudian misal ada di sini negatif 4 dikali negatif 7, hasilnya pasti positif 28. Pembagian. Nah, pembagian. Bisa ada bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya pasti positif. Contoh, 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Habis itu misal ada bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka berarti hasilnya pasti negatif. Misalnya di sini contoh 9 dibagi negatif 3, berarti hasilnya adalah negatif 3. Misal ada bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya harus bilangan negatif. Jadinya lah, misal negatif 9 ibu bagi 3, di sini hasilnya adalah negatif 3. Dan bilangan negatif misal dibagi bilangan negatif, hasilnya jadi positif lah. Ingatkan, negatif bagi negatif hasilnya jadi positif. Contoh di sini misal negatif 9 dibagi negatif 3 itu sama dengan 3. Seperti itu. Lanjut, apa saja tanda operasi hitung bilangan bulat? Tanda operasi hitung bilangan bulat tadi sudah kita jabarkan, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kemudian mana yang dikerjakan lebih dulu di antara tambah, kurang, kali, dan bagi? Nah, kalian harus ingat ya, bahwa kali dan bagi harus dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian atau pembagian harus dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan perkalian dan pembagian itu setara. Jadi kayak apa misalnya ada perkalian atau pembagian, mana yang lebih dulu itu sama aja lah, karena dia setara. Begitupun penjumlahan dan pengurangan. Misal ada tanda tambah dan tanda kurang, yang mana dikerjakan dahulu, ada apa karena itu setara juga tambah dan kurang. Tapi biasanya kita kerjakan dari kiri lebih dulu lah untuk lebih nyamannya. Tapi jika dari kiri itu tambah dan di kanannya ada kali bagi, maka kali bagi dikerjakan duluan, oke? Bagaimana jika terdapat tanda kurung? Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, jika terdapat tanda kurung, maka jelas itulah yang paling pertama dikerjakan sebelum operasi lainnya. Jika terdapat tanda kurung, berarti yang berkurung dulu dikerjakan sebelum operasi lainnya. Mari kita simak contoh berikut ini. Nah, contoh di sini. Contoh soal 1. Misal ada 6 ditambah 17 kali 3, hasilnya adalah titik. Nah, ini kan 6 tambah 17 kali 3, ini ada tambah dan kali. Ada tambah dan kali, maka yang kita kerjakan adalah perkalian lebih dulu. Lah, kata ibu tadi perkalian lebih dulu. Jadi, 17 dikali 3, hasilnya adalah di sini, sudah ibu tulis, hasilnya adalah 51. Kemudian 6 berarti tambah hasilnya tadi langsung lah. Ini tadi yang dikerjakan dulu ini. Nah, langsung di sini 6 kita tulis lagi ke sini, 6 ditulis lagi ke sini 6. Ini tadi karena dikerjakan lebih dulu kan tadi hasilnya 51. Langsung aja di sini 6 ditambah 51 sama dengan 57.
Kemudian contoh soal 2. 25 kurang 40 bagi 8 kali 4. Nah, ada di sini 4, ada kurang, ada tanda kurang, ada tanda bagi, ada tanda kali. Nah, jika seperti ini, kerjakanlah yang ini kan ada kurang kali dan bagi, berarti lebih kuat kali dan bagi lah. Jadi harus dikerjakan lebih dulu bagi atau kali. Nah, daripada kurang harus lebih dahulu dikerjakan bagi atau kali. Kemudian kita mulai dari kiri. Kada mungkin kita mulai dari 8 kali 4 lah, kada boleh ini. Soalnya di kiri ada nih masih angka pembagian. Jadi dari kiri dulu lah. Jadi di sini 40 dibagi 8, Ibu tulis di sini 40 bagi 8, Ibu tulis sini 5. Yang ini tetaplah 25, sini tetap. Kurang, ini tetap. 40 bagi 8 tadi jadinya 5. Habis itu dikali 4. Nah, ini ada tanda kurang, ada tanda kali. Maka kali yang kita kerjakan lebih dulu lah. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi di sini 25 tetap ditulis 25, kurang tetap ditulis kurang. 5 kali 4 di sini kita tulis 20. Lalu 25 kurang 20 hasilnya adalah 5. Contoh soal 3. Misal ada 4 dikali 13 kurang 9 ditambah 8. Nah, karena di sini ada tanda kurung lah, karena ada tanda kurung, maka yang dikurung lah yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita kerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Di sini jadinya 13 kurang 9 hasilnya adalah 4. Nih 4 yang ini lah, 4 yang di tengah. Nah, 4 kali ini tetap ditulis di sini 4 kali. 13 kurang 9 hasilnya adalah 4. Di sini kita tulis 4. Itu ini ada tambah 8. Kita tulis di sini tambah 8. Lalu 4 kali 4 sama dengan 16 tambah 8, di sini ditulis tambah 8 sama dengan 24. Karena ada kali dan tambah, ini kali dikerjakan lebih dulu lah. Nah, 16 tambah 8 sama dengan 24. Selesai lah. Jadi seperti itu cara pengerjaan soal. Nah, ada contoh lagi. Ada contoh lagi. Misal di sini ada negatif 4 dikurang 160 dibagi negatif 16 ditambah 26. Oh, tanda kurangnya kurang 1 lah. Nah, di sini dikurung lah, ada dikurung nih, ada tanda kurung. Berarti ini yang dikerjakan duluan. 160 dibagi negatif 16. Berapa 160 dibagi negatif 16 nih? Ibu tulis ulang di bawah nih. Ditulis ulang aja. Nah, ini tetap. Nah, habis itu berarti yang dikerjakan duluan kan ini 160 bagi negatif 16 itu hasilnya adalah negatif 10. Jadi negatif 4 tetap turun ke bawah sini. Habis itu ini kurang tetap turun. Lalu ini jadinya hasilnya adalah negatif 10 ditambah 26. Jadi begini. Nah, negatif 4 ini tetap. Kurang tetap. Ini hasil baginya adalah negatif 10. Tambah 26 tetap ditulis di sini. Habis itu ini ada pengurangan, lalu ada penjumlahan. Ini setara aja, tapi lebih baik kita kerjakan dari kiri dulu. Nah, di kiri. Jadi di kiri karena di sini ada kurang, lalu ada negatif. Nah, ini berarti kita kalikan kurang dan negatif nih berubah jadi tanda tambah lah. Nah, berubah dia jadi tanda tambah. Di sini negatif 4 tambah 10. Karena ini ada kurang lalu negatif. Jadi positif 10 lah. Tambah 26. Nah, habis itu negatif 4 ditambah positif 10. Itu berarti sama dengan 10. Ini 10 kurang 4. 10 kurang 4 hasilnya adalah 6. 6. Makanya di sini kita tulis 6. Tambah 26 hasilnya adalah 32. Nah, ini kenapa di kanan?
Nah, ini dituliskan penjelasannya. Bisa kalian catat lah. Ini pembagian dahulukan. Habis itu negatif kali negatif ini positif. Habis itu ini 10 tambah negatif 4 berarti jadi positif 6. Karena lebih besar bilangan positif makanya hasilnya positif. Karena lebih besar bilangan positif daripada negatif. Nah, jadi hasilnya ini adalah 32. Oke, catat semuanya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian berikutnya setelah ini ada soal. Nah, ini ada soal A, B, C, D, E, F, G, H. Kerjakan keempatnya. Oke, hari ini seharian kerjakan keempatnya. Tugas kalian hari ini. Karena kan hari ini pelajarannya matematika aja. Kerjakan 8 soal lah. Oke. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari bilangan pecahan. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan Ibu hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.